Mohon maaf Pak, Bapak tidak kuliah Pak? Nggak kuliah. Sekarang? Nggak kuliah. Nggak kuliah, tapi sukses ya. Alhamdulillah. 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 Mencari lowongan, akhirnya bekerja di Primanet kayu tangan. Di Primanet ya. Iya, warnet. Warnet. Gaji 325. Saya bilang, 325. alhamdulillah. Jadi ibu nggak usah ngirim lagi. Iya. Mulai detik ini, kita buang semua bank. Loh Pak, jual pakai bank aja susah deh. Gitu. Udah kita yakin pada Allah, dan Allah ridho, laku. Akhirnya buka lagi Adina, Mira, Azhara. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya ada beberapa titik seperti itu. Baik, selamat siang, selamat datang kembali di podcast Ruang Kosi, masih persembahan dari kosikos.id. Baik, topik kali ini yaitu meninggalkan riba dalam perjalanan bisnis syariah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerapkan bisnis syariah tidaklah mudah, justru menjadi tantangan tersendiri. Lantas, bagaimana dapat menjalankan bisnis syariah dengan meninggalkan riba? Inilah jejak meninggalkan riba dalam perjalanan bisnis syariah. Di depan saya sudah hadir owner Primaland, founder kosikos.id, dan juga owner Hunian Islami terbesar di Kota Malang. Beliau adalah Bapak Haji Rendra Mas Derajat Safaat. Selamat datang kembali Pak di podcast Ruang Kosi. Alhamdulillah, terima kasih. Tidak bosan-bosan kah Pak? Tidak bosan. Alhamdulillah. Terus bersemangat. Ya. Oke. Baik, langsung saja Pak dengan pertanyaan kami, bagaimana Bapak memulai bisnis dan apa yang menjadikan motivasi Bapak untuk menjalankan bisnis yang berlandaskan prinsip syariah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Andri. Jadi Primaland itu Primaland itu awalnya The Prima ya Pak? Oh sorry, ya The Prima. The Prima ya. Jadi Primaland, jadi awal pertama project itu sebenarnya mungkin kilas balik ke belakang dulu ya. Ke belakang dulu ya. Awal saya kan lulusan STM Telkom. STM Telkom. Kemudian tahun 2000. Mohon maaf Pak, Bapak tidak kuliah Pak? Nggak kuliah. Sekarang? Nggak kuliah. Nggak kuliah, tapi sukses ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya tahun 2000 waktu itu ada sebuah kisah menarik yang menjadi saya sebagai menambah semangat saya seperti itu. Jadi saya lulus STM tahun 2000, saat itu saya termasuk 20 lulusan terbaik di STM Telkom. STM Telkom Dan itu STM Telkom Malang Pak? Iya, Saujajar. Betul, Saujajar. Situ saya dapat tes itu PT Telkomsel. PT Telkomsel. Jadi 20 terbaik itu di tes pertama, tes kedua, tes ketiga, dan alhamdulillah tes ketiga itu saya di Hotel Regent. Hotel Regent. Saat itu Telkomsel lulusan alumni kita, saya angkatan 6, beberapa alumni yang bekerja di PT Telkomsel itu gajinya gede, hidupnya bahagia gitu. Akhirnya saya ke ibu, "Ma, ini mungkin jalan Allah, diterima PT Telkomsel untuk membahagiakan Mama," saya bilang seperti itu. Saya mohon doanya, mohon ridhonya, dan saya yakin minta Allah juga, ya Allah, jika ini petunjukmu, ya udah jadikan saya jadi pegawai Telkom, saya akan membahagiakan orang. Itu baru lulus STM Telkom, kemudian diterima di Telkomsel. Benar, ya. jadi masih umur 18 tahun. Masih umur 18 tahun. Alhamdulillah di tes terakhir, nggak gitu. Kemudian saya nggak termasuk yang 10 keterima, 10 nggak. Saya yang 10 nggak keterima. Seperti itulah. Jadi nggak diterima di Telkomsel ya Pak? Ada down saya. Wah, ya apa ya Allah, kamu kok seperti ini? Padahal saya sudah berharap jadi pegawai PT Telkomsel. Dan alhamdulillah saat itu saya juga berpatri dalam diri saya. Saya berpikir, jika ini kehendakmu ya Allah, saya ingin lebih kaya raya lebih kaya dari kawan yang bekerja di PT Telkomsel. Saat itu saya berdoa itu. Itu akhirnya tahun 2000 saya nyoba kelamar dan lain-lain, tidak keterima juga. Akhirnya
di sekolah itu ada program magang. Magang, alhamdulillah dapat di PT Telkom Ayani. Jadi waktu kos di Saujajar, oper mikrolet 2 kali. Saat itu tahun 2000 kita masuk di Kopektelnya. Kita gaji 225. Di koperasinya Pak? Koperasinya, tapi kerjanya tetap di PT Telkomsel. Benar, kerjanya di PT Telkomsel itu. Nah itu gaji saya 225. 225. Benar. Terus kiriman ibu itu 300.000. Seperti itu. Dan sebulan 2 bulan ibu bilang, Lele katanya kerja kok masih minta kiriman, saya bilang gitu. Saya pikir wah saya harus keluar ini, akhirnya mencari lowongan. Akhirnya bekerja di Primanet kayu tangan. Di Primanet ya? Warnet. Iya betul. Dulu menjamur warnet ya Pak. Benar. Saat itu di Malang warnet yang kalau nggak salah Primanet itu yang terkenal dulu deh Pak. Benar. Ya, di kayu tangan itu paling terkenal deh. Benar. Jadi akhirnya saya pertama waktu dites sama Pak Andi Joyo Saputro sebagai yang owner yang Primanet itu di pabriknya. Loh Pak, saya kerja pabrik apa warnet? Warnet. Ya saya tanya yang pertama tuh gaji aja. Gajinya berapa Pak? Gaji 325. Saya bilang, alhamdulillah. Jadi ibu nggak usah kirim lagi. Iya. Kemudian alhamdulillah saya keterima. Biar mengongkos hemat ongkos, saya kos di kayu tangan dekat-dekat belakang warnet situ. Alhamdulillah. Singkat kata 2000 karena jaga warnet tantangannya luar biasa. Akhirnya saya memutuskan menikah di 2003. 2003 saya jaga warnet, istri jaga Ramayana. Kebetulan satu kos itu sama Ramayana, McD gitu. Jadi kenalkan. Jadi istri bekerja di Ramayana ya Pak ya, dekat ya. Kayu tangan Ramayana dekat. Benar. Dikenalkan satu kos saya, memang sekamar itu pegawai Ramayana. Itu dikenalkan. Alhamdulillah menikah. Titik balik itu menikah. Saya pikir ntar lagi punya anak. Saya kalau jaga warnet, anak saya makan apa seperti itu. Jadi saya nyari peluang-peluang internet di warnet sambil jaga warnet. Kemudian satu titik saya memutuskan keluar warnet. Ada beberapa bisnis dari dulu sempat nyoba MLM, money game, terus agen forex juga, terus coba rental mobil online juga, dan alhamdulillah kalau itu saya coba awal starproperty.com. Star Property ya. Pernah dengar Pak saya Star Property ya. Starproperty.com. Itu agen properti Pak. Agen properti online. Jadi saat itu saya belajar setelah dari banyak fase yang saya coba, akhirnya saya coba di starproperty.com. Nyari lahan, kita masukkan di internet, promosi, ada yang beli, kita kawal gitu. Akhirnya nabung satu seperti itu. Dan kebetulan rumah saya yang Permata Jingga itu listing kami di Star Property. Saya bilang, ini mimpi saya punya rumah di Permata Jingga dekat Masjid Abdullah. Saya bilang gitu, wah saya beli seperti itu. Dan alhamdulillah beli tanah dulu sambil nabung dari komisi dan lain-lain. Terus titik baliknya di 2013 saya juga terus belajar ilmu properti dan lain-lain. Saya bangun rumah kos di Kerto Raharjo 69A. Kerto Raharjo di dalam dekat-dekat atau sebelah di Brawijaya. Jadi belakang Brawijaya gitu. Jadi dari Kerto, dari komisi-komisi saya kumpulkan untuk membangun rumah kos. Dari Star Property itu ya Pak. Dari starproperty.com saya bersama kumpulin jadi rumah kos. Dan saat itu alhamdulillah sudah jadi 25 kamar. Saya pikir wah saya punya passive income ini. Dari hasil fee marketing ya Pak yang di Star Property itu ya. Benar. Bangunnya hampir 2 tahun. Terus, itu harga berapa Pak dulu jam? Dulu tanahnya dapatnya 600 saja. 600.000 ya. 600 juta. 600 juta. Terus saya bangun luas tanah 250, saya bangun dikit 600 jutaan juga. Akhirnya sudah jadi. Dan saat itu ada sebuah saya suka ikut pelatihan properti, ada sebuah mentor ngomong, loh kamu masih muda ngapain punya rumah kos, saya bilang gitu. Coba kamu naik level sedikit, jangan jadi agen properti juga, jadi developer. Akhirnya saya cari lahan, proyek kedua saya itu di belakang UIN, di Sigura-gura, Permata Sigura-gura. Di situ saya ada tanah, negosiasi tanah.
boleh di termin 2 tahun. Termin pertama itu saya jual rumah kos yang ke Toraharjo. Kertoraharjo tadi ya. Kertoraharjo laku berapa nih Pak? Tadi 600, tanahnya 600, bangunnya 600 juta. Kan 1 miliar 200. Benar. Lakunya berapa Pak? DP-nya 2,5. Jadi kebetulan lakunya 2,5. 2,5 M. Jadi untung berapa itu? Alhamdulillah. Untung separuhnya ini. Untung separuhnya kan tanahnya 600 juta. Bener. Kemudian buat bangunnya 600 juta, Bener. 1,2 dijual 2,5 ya. Benar. Jadi alhamdulillah setelah beli tanah itu, Setelah beli tanah yang akhirnya di ini, Sigura-gura ya Pak ya. Sigura-gura, akhirnya bisa jadi 20 rumah unit kos sama 6 ruko. 20 unit rumah, 6 ruko. Nah, Rumah kos. Jadi itu rumah kos semua Pak? Rumah kos semua. Rumah kos. Jadi alhamdulillah 1,5 laku, 2,5 laku. Alhamdulillah di tengah-tengah proyek Sigura-gura itu akhirnya lahir juga The Prima Tunggululung. Prima Tunggululung. Jadi duitnya langsung diputar The Prima Tunggululung. Terus saya The Prima Tunggululung buka lagi Adina. Adina itu nama ibu saya. Adina nama ibu. Ya, Mira itu nama istri saya. Mira nama Sarah itu nama anak-anak. Seperti itu. Jadi alhamdulillah dari Kertoraharjo, Sigura-gura terus berlipat. Alhamdulillah Allah. Prima, Adina, Iya. Mira, Asahra. Bener, alhamdulillah sampai titik ini seperti ini. Ada juga motivasi saya yang bisa membuka mata saya bagaimana saya fokus di properti. Jadi istri saya rumahnya di Tanjung Priok, Gang 1 nomor 49. Tanjung Malang ya Pak Tanjung ya? Malang. Iya. Itu sebelah Kasin itu ya. Pasar Kasin itu naik Pasar dikit. Kasin naik dikit Tanjung. Gangnya itu cuma sepeda motor tapi naik gitu kan. Iya, iya. Nah, di situ ada rumah owner Permata Jingga. Jadi Pak Abdullah anaknya Pak Sutris. Pak Sutris. Jadi setiap saya jemput ngantar istri bekerja atau saya pulang Masih kerja di Ramayana ya masih Pak? jadi saya anak pertama itu ikut meruah masih di Tanjung di situ. Tanjung. Nah, jadi tapi selalu ngelewatin rumahnya ibu mertua saya kan nomor Gang 1 nomor 49. Kalau rumahnya Pak Abdullah itu nomor 1 Gang 1 nomor 2 seperti itu. Jadi setiap hari dilewatin. Ini yang punya Permata Jingga dulu awalnya gini bisa. Jadi Terus termotivasi Bapak ya? setiap tahun mengumrohkan, setiap tahun berbagi. Wah, seperti itu. Akhirnya saya berpikir mungkin tadi ada kata-kata hidup yang tidak bisa dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Terus ada lagi satu kata lagi, kalau beliau bisa saya harus bisa. Kalau beliau bisa saya harus bisa ya. Jadi walaupun saya menjaga wadah bermimpi tapi alhamdulillah dapat jalan di Allah dari Star Property. Terus tapi berhentinya dari Primanet itu sesudah punya perumahan? belum. Oh belum, itu masih di Primanet? Berhenti di Primanet saya masih ke agen properti. Star Property ya? Ya, tapi sebelum Star Property saya nyoba macam-macam tuh. Ada MLM, ada Manidu, ada IB Forex, ada rental mobil, terus ada pulsa, sewa pulsa juga pernah, tapi gagal semua. Ini, saya ingat ini yang Pak Sutris Properti saya coba, ternyata luar biasa properti. Setiap laku komisinya gede. Bisa hidup sebulan. Iya betul. Jadi akhirnya keterusan nih. Benar. Jadi keterusan dan alhamdulillah Allah ridho lancar. Sampai ke Primanet. Alhamdulillah. Nah itulah yang bisa kita tiru dari Bapak Rendra ini ya. Baik, selanjutnya apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan bisnis dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan bagaimana Bapak mengatasinya? Siap. Jadi tantangan luar biasa. Waktu itu di 2013-2014 dari proyek yang pertama Sigura-gura, akhirnya kita buka di The Prima Tunggululung. Itu pun kita open pakai perbankan. Dulu masih pakai perbankan. Banknya syariah? Enggak, konven. Saat itu penjualan waktu jual rumah kos cepat. Tapi di jual rumah ini kok agak susah gitu ya. Agak susah. Terus tapi cepet deh Pak The Prima itu. Enggak, sebelum cepatnya seperti itu. Jadi agak susah. Ini ada sahabat Mas Musa, Mas Rian itu sahabat saya sering ngaji dan lain-lain. Ada sebuah pelatihan di Jakarta. Pengusaha tanpa riba oleh Ustadz Samsul Arifin. Seperti itulah. Waktu di Jakarta, riba ini ternyata seperti ini, dosa riba seperti ini. Jadi itu yang bisa menghambat
ini ya Pak ya. Ya, jadi dibuka riba seperti apa. Akhirnya saya bilang, oh mungkin masih ada debu-debu riba atau ada riba di dalam saya seperti itu. Ya karena Bapak pakai bank tadi ya. Benar, jadi ada beberapa yang pakai bank apa dan yang lain seperti itu. Dan akhirnya dari momentum Ustadz Samsul Arifin itu pengusaha tanpa riba, saya pulang ke Malang. Saya langsung saat itu sudah, waktu di Jakarta sudah berikrar saya bebas riba, kartu kredit dipotong, hutang saya akan lunasi tanggal sekian. Saya langsung berjanji sama Ustadz, sama Allah bahwa saya akan menghilangkan riba seperti itu. Dan saat saya pulang ke Malang, saya kumpulkan semua, waktu itu masih belum banyak, kita masih bersepuluh apa ber-15 itu di Deprima Temurung itu. Mulai detik ini kita buang semua bank. Loh Pak, jual pakai bank aja susah deh. Gitu. Udah kita yakin pada Allah, kita bersandar pada beliau. Dan itu yang pertama Azhara itu Pak? Bukan, Deprima Temurung. Oh, Deprima Temurung. Dan itu sudah meninggalkan bank ya? Ya, jadi sebelum laku pun, waktu kita opening pakai bank belum ada yang laku. Gitu. Saat saya datang, setelah Bapak pulang dari Jakarta, gak usah pakai bank. Nah, marketing kaget. Jual pakai bank aja susah Pak, ini gitu. Jual pakai bank susah, apalagi apa nggak pakai bank. Udah kita yakinkan pada pertolongan Allah. Dan Ustadz memang waktu itu ngomong cari value, cari ITM, apa target market yang jelas. Sudah fokus di situ aja. Dan alhamdulillah ilmu saya terapkan. Kita kebetulan momentum juga riba juga baru saat itu 2012-2013 dan alhamdulillah dapat momentumnya, terus internet kita juga maksimalkan dan alhamdulillah ternyata pasarnya ada juga gitu loh. Jadi yang ternyata laku ya, juga dan Allah ridho laku akhirnya buka lagi Adina, Mira, Azhara. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya ada beberapa titik seperti itu. Alhamdulillah. Baik. Kemudian apa yang menjadikan motivasi Bapak untuk meninggalkan riba dalam mengelola dan menjalankan bisnis saat ini? Alhamdulillah. Jadi ya motivasinya hanya ketaatan aja sih sebenarnya. Jadi kalau kita yakin bahwa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, insya Allah akan membukakan pintu selebar-lebarnya. Saya keyakinan bahwa Allah akan bantu, Allah akan support kita Primalen ini. Walaupun kita penjualan, perolehan lahan, kita nggak pakai perbankan atau perbankan syariah pun, insya Allah bantu kalau kita yakin, kalau kita patuh pada beliau, insya Allah pasti ada jalannya, ada idenya juga. Makanya kita kan di proyek harus ide apa, value apa, harus dekat sama apa target market kita apa. Udah fokus di target market itu dan kita mencari value-value pembeda. Jadi di proyek-proyek kami itu macam-macam value-value yang ditawarkan. Akhirnya orang lihat, oh bagus ya, belilah gitu. Oke, selanjutnya bagaimana Bapak melihat masa depan bisnis syariah dan apa saran bagi para pengusaha yang ingin memulai perjalanan bisnis dengan prinsip-prinsip syariah sebagai pondasinya? Siap. Jadi semakin tumbuh manusia, semakin ekonominya naik, insya Allah dia akan lebih paham dengan nilai-nilai Islam, dengan aturan-aturan syariah seperti itu. Saya pikir bisnis syariah, bisnis Muslim ini akan selalu berkembang ke depannya seperti itu. Dan perlu kita yakinin hidup ini kan cuma sementara seperti itu kan, bahwa ada sebuah tujuan hakiki, tujuan akhirat yang menanti, surga yang menanti. Jadikanlah kegiatan ini di dunia ini bagaimana kita bekerja mencari nafkah ya harus manut sesuai aturan yang ada seperti itu. Biar kita tenang, biar kita nyaman seperti itu. Jadi nilai-nilai syariah, nilai-nilai Islam yang harus kita pegang dalam menjalankan bisnis ini. Insya Allah ya tadi Allah mudahkan di dunia, insya Allah nanti disambut juga di surganya Allah, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Rendra sudah hadir bincang-bincang kita. Terima kasih ilmunya. Masya Allah. Di topik meninggalkan riba dalam perjalanan bisnis syariah. Sukses selalu buat Bapak Rendra. Terima kasih waktunya. Kita tunggu next episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.